Dan menurut saya, airdrop di ekosistem Hyperliquid ini potensial karena melihat histori dari Hyperliquid itu sendiri yang sebelumnya telah berhasil memberikan JP ke para user airdrop. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tentang airdrop di ekosistem Hyperliquid ya. Karena sekarang debt Hyperliquid itu sedang banyak yang ngadain airdrop. Dan menurut saya, airdrop di ekosistem Hyperliquid ini potensial. Karena melihat histori dari Hyperliquid itu sendiri yang sebelumnya telah berhasil memberikan JP ke para user airdrop. Jadi besar harapan kita agar ekosistem Hyperliquid itu akan memberikan JP seperti airdrop Hyperliquid sebelumnya. Oke, so biar terlalu lama, langsung aja kita ke tutorial ya. Bagaimana cara untuk mengerjakan airdrop di ekosistemnya Hyperliquid. Oke, jadi hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah kita butuh token yang namanya token Hype di jaringan Hyper EVM. Ingat ya, Hype itu ada di dua jaringan. Yang pertama, Hype jaringan Hyperliquid. Kedua, Hype jaringan Hyper EVM. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah Hype jaringan Hyper EVM. Jadi, kalau kalian belum punya saldonya, kalian bisa deposit dulu, entah itu dari CEX atau dari DEX-nya Hyperliquid. Dan setahu saya, CEX yang itu support jaringan Hyper EVM itu MEXC. Kalau CEX yang lain itu seingat saya ya, itu baru jaringan Hyperliquid aja. Padahal di sini yang kita gunakan adalah Hype jaringan Hyper EVM. Kemudian kalau kalian butuh token-token native seperti USDT Zero atau mungkin USDE dan lain-lain, itu bisa kalian bridge aja. Nah, protokol yang bisa saya gunakan untuk bridge itu ada di thehyperliquidbridge.xyz. Contohnya di sini saya mau bridge USDT jaringan Arbitrum ke USDT jaringan Hyper EVM. Sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kalian mau melakukan airdrop di protokol apa? Semisal kalian ingin bridge-nya itu dari USDE. Karena airdropnya butuh USDE, ya kalian bisa bridge lewat sini. Jadi kalau token Hyper EVM yang lain itu mudah, kita bisa tinggal bridge. Yang penting kita punya Hype jaringan Hyper EVM sebagai gas fee transaksinya. Oke, nah di sini saya asumsikan kalian sudah punya Hype jaringan Hyper EVM. Pertama, airdrop yang bisa kalian kerjakan adalah airdrop PRJX atau Project X, di mana ini merupakan salah satu airdrop yang bisa dibilang sangat rekomen ya dibandingkan dengan dApps yang lainnya. Karena kalau kita cek dari segi revenue hariannya ini juga tergolong gede. Jadi pertama daftar dulu airdrop di PRJX ini, nanti link daftarnya saya taruh di description. Kemudian hubungkan wallet, lalu masuk ke bagian liquidity. Nah, di sini ada banyak pair liquidity yang itu bisa kalian masuki. Contoh ada Hype slash KHype, kemudian Hype slash USDT, dan lain-lain. Terserah kalian mau masuk yang mana ya. Cuma kalau kalian ingin masuk yang aman, bebas dari fluktuasi harga, kalian bisa contoh masuk di pair ini, FEUSD slash USDT. FE ini merupakan stablecoin-nya dari Felix. Nanti kita akan bahas juga protokolnya Felix. Ini sama-sama stablecoin ya, jadi harganya ya nggak naik, nggak turun. Tapi fee transaksinya atau kalau kalian itu mencari komisi dari fee-nya itu ya nggak bisa. Karena ini cuma untuk farming point PRJX. Tapi aman dari fluktuasi. Kalau saya pribadi masuk di PRJX itu Hype UBTC. Jadi saya pasangin pair token Hype dan juga Bitcoin. UBTC dari mana? Saya masuknya di sini. Menu swap. Kemudian saya ubah dari token sebelumnya seperti Hype ini menjadi UBTC ini ya. Jadi kalian bisa masuk ke pair apapun, swapnya di menu yang swap ini. Kemudian airdrop yang kedua adalah yang bisa kalian masuki Kinetic. Kinetic di sini lebih simple. Kalian masuk aja ke menu yang Hype, nanti link pendaftaran Kinetic saya taruh linknya di description juga. Kemudian kalian stakingkan Hype jaringan Hyper EVM
ke dalam protokol kinetik ini. Nanti kalian dapetin token LST namanya itu K-Hype. Udah gitu aja. Nanti poin kalian akan running. Nah, agar K-Hype kalian ini nggak nganggur, kalian bisa masukkan ke protokol yang lain. Contohnya tadi ada PRJX ya. Di bagian liquidity, kalian bisa lihat ada K-Hype ini. Nah, semisal kalian punya token LST-nya dari Kinetic ini, biar itu nggak nganggur, itu bisa kalian masukkan ke dalam Project X ini juga. Jadi pairnya Hype slash K-Hype. Ngerti ya? Ibaratnya kita farming di 2 airdrop sekaligus. Kemudian, debt yang ketiga adalah Hyperdrive. Nanti link pendaftarannya juga saya taruh di description ya, silakan kalian klik. Nah, di sini Hyperdrive itu platform untuk lending and borrowing. Jadi kalian supply token, di satu sisi orang juga bisa melakukan borrowing token. Di sini kalian bebas untuk mau deposit token apa ya. Ada token Hype juga bisa ini. Kalau kalian mau deposit Hype bisa. Kemudian kalau kalian mau deposit USDT Zero bisa. USDT Zero ini USDT jaringan Hyperliquid ya. Biar kalian nggak bingung, USDI juga bisa. Jadi terserah kalian. Cuma saran saya, kalau kalian ingin dapetin poin cepat dari Hyperdrive, itu kalian perhatikan di bagian pojokan sini. Ini adalah poin yang sedang di booster. Contoh di sini ada 2 kali, ini 3 kali untuk yang Hype. Kalau yang USDT ini di 5 kali. Jadi saran saya sih kalian deposit USDT ke dalam Hyperdrive. Karena ini lagi ada booster ya. Booster 5 kali poin lebih banyak dibandingkan dengan token lainnya. Semisal kita pilih yang USDT, kita klik, lalu pilih deposit, kemudian depositkan aset USDT kalian ke dalam Hyperdrive. Kalau kalian ingin melakukan withdraw, itu kalian klik aja di bagian yang redeem. Itu Hyperdrive. Lanjut, ada yang namanya Hybra. Nah, di dalam Hybra ini seperti PRJX, yaitu kalian itu add liquidity. Jadi kalian daftar dulu, nanti linknya saya taruh di description. Masuk ke bagian liquidity, selanjutnya kalian tinggal pilih mau add liquidity di pair yang mana. Semisal WebHype slash USDT ini, atau WebHype slash KHype, nah ini juga ada token hype-nya Kinetic ya. Jadi terserah kalian. Ada USDHL slash USDT Zero. Ini kalau kalian ingin aman dari fluktuasi harga, kalian ini sama-sama stablecoin atau yang lain terserah. Kalau kalian perlu tokennya, masuk ke bagian trade, kemudian pilih token yang kalian butuhin. Semisal tadi kalian butuh USDHL, ya ini pilih aja USDHL. Misal kalian ingin add liquidity pool yang sama-sama stablecoin. Ngerti ya di sini, intinya add liquidity. Kalian mau add liquidity untuk pair yang fluktuatif boleh, untuk pair yang sama-sama stablecoin agar aman dari fluktuasi harga juga boleh. Lalu di sini juga kalian bisa melihat ya, membaca ada poin, kemudian ada reward yang berbeda. Jadi semisal kalian pilih yang WebHype slash LHype, artinya di sini kalian juga akan mendapatkan poin dari protokol yang namanya loop. Contoh yang lain, kita scroll ini. Kalian kalau nyediain pair untuk yang HB USDT slash USDT Zero, kalian akan mendapatkan poin Hyperbit. Jadi kalian cek aja mau yang poinnya standar atau ada poin tambahannya juga. Kemudian ada namanya Hyperland. Nah, kalau Hyperland ini seperti Hyperdrive, yaitu platform untuk lending and borrowing. Udah kelihatan dari namanya ya, Hyperland. Nah, pertama kita daftar dulu, nanti linknya saya taruh di description. Kemudian masuk ke bagian yang markets. Nah, di sini kalian mau supply token apa? Opsinya ada banyak ya. K-Hype ini token LST-nya Kinetic, ada Hype, Web, ST Hype, USDT Zero, dan lain-lain, terserah kalian. Untuk dapetin tokennya ini sudah saya jelasin tadi berulang kali ya. Bisa kalian dapetin dari contohnya Hybra di bagian trade atau PRJX di bagian yang swap. Jadi saya yakin kalian paham lah gimana cara dapetin token-token tersebut. Sini, kemudian semisal kalian punya Hype, kita klik supply.
Kemudian masukkan Hype yang ingin kalian depositkan ke sini. Nah, setelah kalian berhasil melakukan supply token ke dalam Hyperland, nanti kalian punya akses untuk melakukan peminjaman kripto. Biasanya sih orang-orang pinjamnya itu dalam bentuk stablecoin. Lanjut, di sini ada namanya Hyperfi. Ini juga merupakan DeFi untuk lending and borrowing ya. Kalian bisa klik linknya ada di description untuk daftarnya. Selanjutnya, di sini kalian bisa masuk ke bagiannya markets, pilih yang pool atau isolate. Semisal saya pilih yang pool, kita scroll di sini, mau supply token apa? Semisal kita punyanya token Hype karena ini token native-nya ya di Hyperliquid. Jadi ya mungkin kebanyakan dari kita akan supply Hype. Kita klik, kemudian kita klik tombol deposit, lalu depositkan token yang kalian miliki. Nah, setelah deposit ini, kalian akan punya akses untuk melakukan peminjaman aset di dalam platform Hyperfi. Kalau kalian butuh untuk token-token tertentu, masuk aja ke menu yang swap. Kalian bisa pilih ingin melakukan swap untuk token apa. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Sedangkan kalau kita cek di menu yang dashboard ini ya, di sini untuk nominal yang kalian depositkan, kalau borrow itu di bagian bawah. Semisal kalian sebelumnya sudah melakukan deposit Hype, nah ini kalian bisa melakukan peminjaman terhadap token lainnya. Semisal kalian minjam USDT Zero atau VUSD, USDI, dan lain-lain. Klik aja di bagian borrow. Kemudian ada namanya adalah platform liminal. Ini juga sama aja, kita disuruh deposit. Ini simple ya, kita deposit, kita diemin. Cuma yang didepositkan di sini itu adalah token USDC yang berada di banyak jaringan. Jadi terserah kalian punya USDC di jaringan apa, itu bisa dimasukkan ke dalam liminal. Kalau mau melakukan withdraw, klik aja di bagian withdraw. Next, ada Hyperbloom. Kalau Hyperbloom ini kita add liquidity. Jadi kalian daftar dulu, kemudian masuk di bagian yang vault. Di sini ada pair yang itu bisa kalian pilih. Ada yang Wrap Hype USDT Zero, kemudian Wrap Hype, K-Hype, dan lain-lain. Terserah kalian ya, pairnya mau yang mana. Semisal kalian butuh token-token tertentu, kalian bisa masuk ke bagian yang menu swap. Contoh di sini kita Wrap Hype USDT Zero misal ya, kita klik, lalu kita tinggal add liquidity di sini. Next ada Felix. Jadi Felix ini platform lending and borrowing ya, seperti Hyperland. Kalian daftar dulu, kemudian di sini kalian bisa pilih ingin melakukan collateral token apa. Opsinya ada 4. Masuk ke menu yang borrow, bisa yang ada di products, bisa yang ada di vanilla, terserah. Di sini collateral asetnya bisa Hype, UBTC, K-Hype, dan juga WST Hype. Terserah kalian mau melakukan kolateral atau deposit token apa. Semisal kalian punya saldonya Hype, kemudian kita klik di sini borrow. Ini saya nggak bisa diklik ya, karena kebetulan saya pakai akun demonstrasi. Karena saya nggarap airdrop ini di komputer satunya. Jadi intinya kita klik borrow, kemudian kalian supply token Hype. Nanti kalian akan dapetin token stablecoin yang namanya adalah VUSD. Tadi kita sudah sempat bahas ya, VUSD itu stablecoin-nya Felix. Cuma di Felix ini ada minimal borrow yang bisa kita lakukan. Jadi minimalnya itu di 1000 VUSD atau $1000. Jadi kolateral kalian ya harus di atas $1000. Jadi ada limitnya ya di sini ya. Dan terakhir, airdrop ekosistem Hyperliquid yang bisa kalian kerjakan adalah Hyperbit. Jadi kalian daftar dulu. Kemudian kalian di sini bisa masuk ke menu staking, kemudian depositkan aset yang kalian miliki, atau di menu yang earn. Kemudian pilih kalian ingin deposit apa. Untuk rewardnya di sini ada macam-macam ya. Jadi kalian ngerjain satu airdrop itu berpeluang untuk dapetin poin di airdrop yang lainnya. Semisal kita pilih yang Hyperbit USDT ini, kemudian kita klik deposit, dan kita tinggal nunggu poin kita running. Oke? Jadi itu ya, 10
Depth di ekosistem Hyperliquid yang bisa kalian kerjain, kita review di awal biar kalian nggak lupa. Pertama adalah PRJX, ini tempat untuk add liquidity. Kemudian ada Kinetic, ini untuk LST-nya. Lanjut ada Hyperdrive, ini platform lending and borrowing. Hybra, ini add liquidity seperti Project X. Kemudian ada Hyperland, ini lending and borrowing. Hyper, ini juga lending and borrowing. Liminal, ini kalian disuruh untuk staking atau deposit USDC di berbagai macam jaringan. Jadi ini nggak cuma Hyperliquid aja ya. Kemudian ada Hyperbloom, ini juga add liquidity. Use Felix, ini lending and borrowing, cuma di sini ada limitnya. Borrowingnya itu minimal di $1.000. Dan terakhir ada Hyperbit. Ini kalian disuruh untuk stake token. Bang, saya mau ngerjain airdrop Hyperliquid tapi budget saya terbatas nih. Enaknya pilih yang mana? Pertanyaan bagus ya. Kalau secara pandang saya pribadi, kalau kalian punya budget terbatas, kalian bisa pertimbangkan pertama itu mengerjakan Project X. Karena saya lihat revenue-nya itu paling bagus dibandingkan dengan dApps yang lainnya. Kalau ingin diversifikasi airdrop lagi, kalian bisa masuk juga yang ke Kinetic, kemudian Hyperdrive, Hybra, dan juga Hyperland. Itu saran saya. Tapi yang paling utama, kalau saya pribadi ya, kebetulan juga saya juga paling banyak masuk di sini, yaitu di Project X. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Dan ini sebagai yang perlu kalian garis bawah ya, biar kalian nggak lupa, hype yang digunakan sebagai gas fee itu adalah hype jaringan Hyper EVM, bukan hype jaringan Hyperliquid. See you!